0210003. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat ekologi. Yang akan saya bahas yaitu fungsi dari alat tersebut dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu alat anemometer. Fungsi dari alat ini yaitu satu, untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin. Kedua, digunakan sebagai alat memperkirakan cuaca pada hari berikutnya. Yang ketiga, untuk memperkirakan tinggi atau besarnya gelombang laut. Cara kerjanya itu sama dengan kincir angin Belanda. Anemometer harus diletakkan di luar ruangan. Lalu alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika putaran baling-baling semakin besar, berarti angin sangat kencang. Sebaliknya, jika anemometer tidak bergerak, maka tidak ada angin sama sekali. Di bagian bawah anemometer terdapat suatu alat yang berfungsi untuk menghitung tingkat kecepatan angin dalam 1 detik. Yang kedua yaitu water sampler. Fungsinya untuk mengambil sampel air pada kedalaman tertentu dengan sistem pengambilan air vertikal. Sangat cocok untuk analisa plankton dan kandungan kimia air lainnya. Cara kerjanya yaitu water sampler dimasukkan ke dalam air sungai secara vertikal maupun horizontal. Setelah semua water sampler berada di dalam air, tutup water sampler dengan messenger dan angkat ke atas. Yang ketiga, Ekman Grab. Fungsinya untuk pengambilan sampel sedimen pada perairan dangkal. Cara kerjanya yaitu pengambilan sampel sedimen dengan alat ini dapat dilakukan oleh satu orang dengan cara menurunkannya secara perlahan dari atas bot agar posisi grab tetap berdiri sewaktu sampai pada permukaan dasar perairan. Pada saat penurunan alat, arah, dan kecepatan arus harus diperhitungkan supaya alat tetap konstan pada posisi titik sampling. 4 yaitu pH meter. Fungsinya untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasahan air. Cara kerjanya yaitu bagian bawah pH meter ini dicelupkan ke air, kemudian mencatat pH-nya yang tertera di depan alat tersebut. Yang kelima yaitu Secchi-Dix. Fungsinya untuk mengukur kecerahan air. Ekman Grab dibuat dua warna, yaitu warna hitam yang digunakan untuk perairan yang bening dan warna putih digunakan untuk perairan yang keruh. Cara kerja dari Secchi-Dix ini dicelupkan ke dalam kolam perairan dan dicatat jarak pertama kali Secchi-Dix tidak terlihat dan jarak Secchi-Dix pertama kali terlihat dari dalam kolam air. Nilai keduanya lalu dirata-ratakan untuk memperoleh nilai kecerahan. Yang keenam, altimeter. Fungsinya untuk mengukur ketinggian tempat dengan satuan meter dan tekanan udara dengan satuan HPA. Skala paling luar adalah skala penunjuk ketinggian tempat. Skala di dalam adalah skala penunjuk tekanan udara atau barometer. Cara kerjanya yaitu meletakkan alat pada permukaan tanah yang datar dari tempat yang akan diukur. Biarkan beberapa saat dan lihat skala yang ditunjukkan alat tersebut. Yang ketujuh yaitu planktonet. Fungsi dari alat ini untuk mengambil sampel populasi mikroorganisme atau plankton pada perairan. Cara penggunaan planktonet adalah melemparkannya ke perairan sambil memegangi talinya. Setelah mengangkat jaring ke permukaan, kita harus menunggu hingga air yang menggenang di jaring habis dan hanya tersisa substrat yang terkumpul dalam wadah corong di bagian bawah planktonet. Yang kedelapan yaitu hygrometer. Fungsi alat ini untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Cara kerjanya yaitu isi air pada tabung plastik. Amati skala kering kemudian skala basah. Kurangkan hasil skala basah dengan skala kering. Kemudian lihat hasilnya di angka yang terletak di antara tengah. Yang kesembilan yaitu meteran. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur panjang suatu benda. Cara kerjanya yaitu tentukan benda yang menjadi pusat ukur, lalu tarik sampai pada jarak yang diinginkan. Selanjutnya, lihat skala pada meteran, menunjukkan pada angka berapa. Yang ke-10 yaitu GPS atau Global Positioning System.
Fungsinya untuk mengetahui posisi atau titik di bumi dari pengguna GPS. Cara kerjanya yaitu pertama menyalakan GPS dengan menekan tombol on, kemudian menekan tombol page. Lalu kita menunggu sebentar karena GPS sedang terhubung dengan satelit. Jika sudah terhubung akan muncul tanda panah yang menunjukkan kedudukan pemegang GPS pada bagian posisi di layar GPS. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.